Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kembali lagi bersama saya Nurul Hadi Fauzi di channel Ngapakpedia New. Ini channel kedua saya ya, karena channel pertama saya lagi ya untuk teman-teman yang satu grup mungkin sudah tahu ya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas pengisian kelengkapan sarana dan prasarana pada Dapodik terkait Dak Fisik 2021 atau berita yang mengenai ini juga ya ada hubungannya dengan pemutahiran Dapodik tahun 2021 dalam rangka perencanaan Dak Fisik Pendidikan. Jadi untuk teman-teman operator ternyata masih banyak yang bertanya mengenai hal ini. Yang harus kalian lakukan adalah pertama ini teman-teman ya. Yang harus kalian lakukan pertama adalah buat konsep bangunan. Jadi teman-teman lihat ini adalah sekolah saya, ini sekolah saya itu sekolah baru ya teman-teman ya, milik swasta, ya apa-apa harus bangun sendiri jadi bangunannya masih sedikit teman-teman. Ini di sini ada bangunan, bangunan satu, bangunan 2, ini yang bentuk L dan ini bangunan 3 itu masjid. Nah sebenarnya di sini ada L lagi teman-teman, tapi ini di Google-nya belum terupdate ya. Ini yang di sini yang L yang rusak berat, teman-teman ya. Nah, maka di Dapodiknya kalian harus buat konsep seperti ini juga, sama seperti bentuk bangunan ini. Kalau dalam Microsoft Word saya desain itu seperti ini, teman-teman. Jadi ini bangunan atas, itu 3 ruang, bangunan L yang kanan itu 3 ruang, di sini ada bangunan L kiri yang 3 ruang dan ini kondisinya rusak berat sehingga tidak bisa digunakan. Di sini ada kamar mandi atau toilet ya, ini ada 8 jumlahnya, kemudian di bawah ada masjid. Jadi bangunan saya baru seperti ini. Nah, ini adalah konsep bangunan, kalian harus membuat konsep seperti ini teman-teman, ya. Kemudian kalau sudah, itu teman-teman silakan sesuaikan data dapodik kalian sama persis dengan konsep bangunan ini. Ya, kita ke dapodik saya ya, ini saya buka dapodik. Nah, saya buka dapodik saya, bentar ya. Nah, kita masuk dulu ya teman-teman ya, kita masuk seperti biasa. Kita masuk. Nah, sekarang teman-teman silakan ke menu tanah dan bangunan atau di Sarpras, kemudian klik tanah dan bangunan, kemudian teman-teman klik tanahnya. Nah, di sini teman-teman harus tahu tanahnya itu ukurannya berapa ya. Misalnya panjangnya berapa, lebarnya berapa. Kalau bentuknya tidak kotak, ya dihitung saja kira-kira luasnya bagaimana, seperti itu ya teman-teman ya. Tanya guru matematiknya gitulah kalau nggak tahu ya, atau lihat sertifikat tanahnya begitu teman-teman ya. Nah ini kalau sudah diisi tanahnya, panjang lebarnya sudah, di sini teman-teman bisa lihat ya, ini saya beri nama jadi ada 5 bangunan, 1, 2, 3, 4, 5. Ya benar 5 ya. Jadi sesuai konsep yang di sini ya teman-teman ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Jadi data dapodik saya sudah sesuai. Nah, kalau belum sesuai teman-teman silakan tinggal klik saja ini. Kalau misalnya bangunannya kurang ya, ini kan teman-teman bisa lihat ya, bangunan satu yang di atas. Ini bebas teman-teman, untuk menamai bangunan ini bebas. Jadi kalau teman-teman klik tambah, nah, di sini jenis sarananya, jenis bangunan ya. Nah, nama di sini bebas, teman-teman mau menamai apa saja bebas ya, agar teman-teman mudah ingat. Jadi saya pakainya itu teman-teman ya, bangunan satu yang di atas, bangunan 2 bentuk L di bawah, bangunan 3 bentuk L di kiri, kemudian ini masjid, ini toilet, begitu ya. Nah, nanti di menu ruangannya ini kan kita baru membuat konsep bangunannya ya. Jadi panjangnya berapa, lebarnya berapa, semuanya disesuaikan di menu tambah ini teman-teman. Nah sudah ya, kalau sudah sesuai ini sudah 5. Nah teman-teman ke menu ruangan ini ya, menu ruangan ini kemudian silakan sesuaikan misalnya ruang kelas ya. Di sini kan konsep bangunan saya adalah bangunan bangunan atas itu yang satu 3 ruang semuanya untuk kelas. Maka di sini, bangunan satu ini ada ruang ternyata yang digunakan itu di atas, saya gunakan untuk kelas 12 saja, seperti itu teman-teman ya. Kita lihat. Nah ini oke. Jadi di bawah, bentuk L di bawah itu saya ada 4 ruang, ternyata saya
salah mengkonsep di sini malah jadi tahu ya. Ini harusnya bangunan yang di atas itu 3 ruang dan kelasnya ada 2, kantornya satu. Kemudian yang di bawah, ini yang bangunan kelasnya ada 3, begitu teman-teman ya. Ini malah kebetulan jadi saya tinggal mengganti saja, di atas itu kelas yang mana nih? Yang ini ya, kelas 11 multimedia 2 itu di bangunan atas. Kita ganti saja dengan cara ubah. Nah, di sini bangunan 2 itu kita pindahkan ke bangunan yang di atas, karena saya salah ya. Kita klik simpan saja. Nah, seperti ini, sehingga bangunan yang di atas itu ada 2 kelas dan ada ruang kantor. Nah, ini ya. Nah, ruang kepala sekolah dan ruang kantor ya karena ini satu kantor dengan ruang kepala sekolahnya cuma diseket ya, jadi saya pakainya sama persis, begitu teman-teman ya. Oke, kemudian tinggal disesuaikan juga ruangan laboratoriumnya mau dipakai di ruang mana. Nah, ini ruang lab di bawah seperti itu ya, ruang perpustakaan saya ada di sini, di L kiri, tapi dia masuk rusak berat, teman-teman ya. Nah, teman-teman kalau mau mengisi kerusakannya itu berdasarkan bangunannya ya, misalnya bangunan satu ya, kita klik kondisi ya. Nah, di sini itu yang di atas itu kerusakannya apa, tinggal disesuaikan saja ya, tinggal disesuaikan di sini pilihannya. Nah, ini saya pilih yang menurunan merata saja karena memang di atas itu bangunan sudah cukup lama jadi ada sedikit perbedaan penurunan ya. Nah, kemudian kalau bangunannya sudah diisi kerusakannya tinggal ke menu ruangannya. Ruangannya juga di bangunan atas dulu, kita fokus ke bangunan atas. Misalnya kelas 11 multimedia 2 kita kondisi ruang ya. Nah, di sini untuk ruangan yang kelasnya kita input kerusakannya, misalnya batu batanya rusak berapa persen begitu teman-teman ya, misal kita tambah begitu ya. Nah, ini kemudian kaca pintu juga berapa persen, ini juga ada formulirnya. Jadi formnya teman-teman bisa download di sini ya, sesuai data yang di sini ringkas Kemendikbud. Nah, kalau teman-teman kesulitan mendownload, teman-teman silakan cek link di deskripsi video. Nanti nah ini saya sudah punya form kerusakannya, teman-teman tinggal download saja ya. Kemudian langkah selanjutnya kalau sudah membuat konsep, sudah dapodiknya bangunannya sudah dan tingkat kerusakannya juga sudah sesuai ya kalian hitung sendiri ya untuk tingkat kerusakannya teman-teman ya. Sesuaikan saja, pokoknya panduannya juga sudah ada kok. Nah, kemudian isi formnya teman-teman. Sebenarnya ada daerah yang dinasnya itu mengisi sendiri formnya. Jadi kita tinggal input ke Dapodik. Tapi kalau kalian dinasnya tidak ada yang datang, ya isi sendiri saja teman-teman ya. Isi form kerusakannya sendiri. Misalnya ini ya, form identitas kerusakan kita buka ya. Dan saya sarankan membukanya menggunakan Microsoft Excel 2010 ke atas. Kenapa? Karena kalau 2007 itu kita tidak bisa mengeklik ini, pilihan menu kerusakannya tidak muncul teman-teman. Ini harusnya otomatis ya. Nah, tapi tidak muncul. Tapi kalau kita buka dengan Excel yang 2010 ke atas, ini ya, saya buka Excel 2019, kita buka filenya, ini file yang sama, cancel, bentar. Nah, kita coba buka lagi dari awal. Browse ya, kita cari filenya di menu download tadi. Ini formnya. Read only nggak apa-apa. Nah, ini teman-teman klik saja. Nah, di sini akan ada tanda panah ke bawah. Nah, dia muncul menu kerusakannya teman-teman ya. Ini untuk Office 2010 ke atas, saya juga nggak tahu 2007 kenapa tidak muncul menu drop down-nya ya. Kemudian kolom itu tiang, tinggal tiangnya berapa nih dari bangunan satu ini, bangunan atas misalnya ya. Bangunan atas itu ada berapa tiangnya, kemudian yang rusak berapa begitu. Misalnya ada 8 tiang, yang nah ini 1, 2, 3, 4, 5 itu adalah tingkat kerusakannya teman-teman ya. Misalnya yang rusak ringan satu ya kalian isi saja tuh. Kemudian yang rusak berat, sedang 2 atau satu tiang begitu ya. Ini nanti persentasenya akan muncul otomatis teman-teman ya. Dan seterusnya ke bawah. Untuk lebih detailnya teman-teman bisa yang masalah pengisian ini, teman-teman bisa lihat video saya yang di channel Ngapakpedia. Nanti linknya saya letakkan di deskripsi ya. Di Ngapakpedia itu sudah saya jelaskan masalah form tadi, pengisian form tingkat kerusakan ya.
Kemudian kalau sudah, silakan teman-teman ya, ini lapor dinas, karena di sini ada permintaan tanda tangan dinas, provinsi atau kabupaten, kemudian tim survei ya. Nanti silakan intinya adalah mengenai pengisian ini konsultasi dengan dinas masing-masing ya teman-teman ya. Karena ada yang dinasnya yang datang ke sekolah, ada juga sekolah yang disuruh mengisi lalu baru datang ke dinas, seperti itu teman-teman ya. Jadi masalah pengisian form ini silakan konsultasi dengan dinas masing-masing. Kemudian kalau sudah bangunan sudah sesuai, tingkat kerusakan sudah sesuai, ini salah satu contoh bangunan yang rusak berat yang ini ya, yang kiri apa kalau nggak salah sebentar. Nah ini saya pilih rusak berat karena memang tidak digunakan, tidak bisa digunakan ya. Kemudian untuk ruangannya ya kita tidak perlu mengisi, karena sudah rusak berat ya tingkat kerusakannya nggak usah diisi teman-teman ya, seperti itu. Kemudian kalau sudah teman-teman ke SP Datadik. SP Datadik. Oh iya, jangan lupa sinkronkan dulu Dapodiknya ya, sinkronkan dulu Dapodiknya kalau sudah selesai, nanti akan muncul datanya di SP Datadik seperti ini, teman-teman bisa lihat ya. Nah nah seperti ini teman-teman ke menu Sarpras, ya. Nah di sini akan muncul datanya sesuai dengan yang kita isi tadi teman-teman ya. Kamar mandi, di nama bangunan toilet, ini kamar mandi guru laki-laki cuma satu, kamar mandi laki-laki, perempuan gitu ya, lab, komputer ada di bangunan 2 bentuk L di bawah. Ini pokoknya data di sini akan sama persis dengan di Dapodik, begitu ya teman-teman ya. Oke, kemudian teman-teman silakan ke form cek Sarpras. Nah, di sini ruang kelas punya, ruang perpustakaan punya atau tidak, lab punya atau tidak. Nah, ruang praktek kebetulan kami tidak punya, ruang pimpinan juga kami tidak punya, ruang guru ada, tempat ibadah ada, UKS belum ada, sanitasi ada, gudang tidak ada, sirkulasi tidak ada, tempat bermain berolahraga tentunya ada ya. Kemudian ruang tata usaha kami belum, konseling belum, organisasi kesiswaan juga belum, tinggal simpan jawaban, ya. Nah, kemudian kalau sudah kita tinggal ke form penilaian kerusakan. Nah, ini kan bangunannya 5 nih, 1, 2, 3, 4, 5 sesuai dengan data di Dapodik. 1, 2, 3, 4, 5. Maka form kerusakan ini juga dibuat sebanyak 5 teman-teman ya, karena berdasarkan bangunannya, bukan berdasarkan ruangnya ya. Kalau sudah, ini sudah diisi, sudah ditandatangani dinas dan dinas PUPR begitu ya. Dinas PUPR atau apa ya? Saya sudah saya lupa. Teman-teman klik saja di sini, klik. Nah, kita tinggal upload. Seperti ini, kemudian pilih dokumennya yang tadi, form kerusakan ya. Kita download di menu download tadi ya. Yang sudah diisi tentunya teman-teman ya, form kerusakannya. Ya intinya kalian upload lah ya di sini, kemudian tinggal ditunggu saja. Ini masalah checklist atau belumnya kami juga belum menemukan apakah harus diverifikasi dinas dulu baru terchecklist atau bagaimana begitu ya. Nah, kalau sudah upload tinggal upload berkas dan selesai. Itu tugas kalian cuma seperti itu teman-teman. Yang dimaksud dari, menyesuaikan data Dapodiknya untuk proses Dakfisik 2022 ya teman-teman ya. Jadi ini kami juga berharap sekolah kami bisa mendapat bangunan lagi karena ya pada faktanya teman-teman bisa lihat sendiri di map tuh. Baru ada 1, 2, 3 di sini harusnya ada bangunan yang L. Ya, kemudian di sini ada kamar mandi, ini yang 8 ruang ini, ya. Itu ya teman-teman ya. Untuk lebih detailnya masalah pengisian form kerusakan bisa cek link di deskripsi video. Terima kasih, saya akhiri. Salam satu nusa, salam satu bangsa, salam satu bahasa, salam satu data, dan salam terakhir, salam Ngapakpedia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya teman-teman, info ya, ini sekolah yang tempat saya ngajar dan ini rumah saya, ya. Dekat ya. Oke. Namanya Umi Printing. Terima kasih.